kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam. Ini Ibu, saya mohon maaf sebelumnya. Ini jadi mengganggu waktu Ibu, menyita waktunya menjadi narasumber saya itu terkait tugas kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Nah, sekarang ini tugasnya saya juga untuk mewawancara kepala sekolah, pimpinan sekolah mengenai pengambilan keputusan siap. Jadi begini Ibu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SKH Negeri 01 Kabupaten Klaten ini, apakah ada masalah-masalah yang terkait dilema etika itu yang Ibu hadapi? Misalnya dilema etika itu yang seperti kebenaran melawan kebenaran begitu. Dan bagaimana kira-kira pengambilan keputusan yang Ibu jalani? Terima kasih Bu Nuril. Sebenarnya sih ada ya, itu memang ada. Mungkin nggak cuma di sini aja, tapi tempat lain juga ada. Terutama kita kan sekolah ya, seperti di mana kita harus menerima semua ketunaan yang ada di sekolah itu. Sekira di tahun ajaran itu sudah tutup, tetapi tiba-tiba ada yang datang gitu. Kalau kita terima itu kan juga dia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara di sini kita juga ada beberapa masalah yang harus dihadapi gitu. Iya, kasihan ya Bu kalau misalnya tidak diterima, sedangkan mereka harus menerima pendidikan juga. Betul. Iya. Lantas keputusan apa nih yang Ibu ambil saat itu? Ya. Yang pertama karena sebenarnya itu sudah ditutup ya, karena sudah ditutup, dan kita mesti harus komunikasi dulu dengan para wakase ya. Kita harus komunikasi dengan wakase, kemudian dengan tim berpuluh. Kita mencari bagaimana solusi terbaiknya untuk masalah-masalah ini. Jadi ini keputusan yang sangat solutif sekali ya. Iya. Iya. Jadi begini Ibu, terkait wawancara pembicaraan kita saat ini, ya jadi saat ini saya sedang belajar di modul 3 mengenai dilema etika Ibu, di mana kebenaran melawan kebenaran, dan satu lagi dilemanya yaitu kebenaran melawan kesalahan ya. Mungkin sering kita sebut kejujuran moral ya Bu. Ya, nah, di sini saya ingin tahu Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, apakah itu termasuk dilema etika atau kejujuran moral? Kalau kejujuran moral itu kan berarti berkaitan dengan ranah hukum ya. Nah itu kalau memang ada guru atau siswa yang melanggar hukum, nah itu memang masuk ke situ. Tapi kalau memang antara kebenaran dengan kebenaran itu kan berarti tidak sampai ke ranah hukum. Berarti yang dilema gitu ya, gitu ya, yang seperti itu. Jadi kita penyelesaiannya pun ya kita sesuaikan dengan masalah yang ada gitu ya. Kita diskusi dulu dengan para wakase, dengan tim berpuluh, bagaimana solusinya. Jadi kita dari hati ke hati ya, kita seandainya kita masuk ke dalam ranah itu seandainya itu menimpa pada diri saya seperti itu. Jadi kita tetap dari hati gitu. Jadi memposisikan ya Bu, ya. Kalau seandainya kita berada di posisinya ya betul, ya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah atau mungkin strategi khusus Bu yang Ibu mungkin ambil dalam mengatasi permasalahan dilema etika ini? Mungkin kalau untuk langkah-langkah atau itu secara khusus tidak ya, atau jadwal khusus tidak gitu. Tetapi ketika kita menemui suatu masalah, nah itu kita harus kita dengan tim ya, kita tidak mengambil keputusan sendiri, tapi kita tetap harus komunikasi, musyawarah dengan stakeholder yang ada, yaitu yang di sini berarti kan dengan guru, kemudian dengan para wakase, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Sebagai contoh yang tadi ini sudah ditutup, tetapi kita dia rumahnya dekat sini, kemudian sudah masuk usia sekolah gitu ya, dan itu kita ikut pertimbangkan, jadi dari hati. Ya,
Iya, betul. Ya, lalu Ibu, apakah ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu hadapi? Yang jelas efektif sekali ya, karena saya mengambil keputusan itu kan tidak sendiri ya itu tadi karena kita melibatkan orang banyak. Jadi ketika anak itu diterima, taruh di mana, kelasnya di mana, kan kita tetap harus melihat dulu ya dengan struktur yang ada, kemudian karena ruangan kita juga terbatas, kemudian juga ada guru yang mau pensiun, itu kan tetap harus kita pertimbangkan gitu. Artinya cuma satu anak menyelipkan, oh di sana masih bisa digoyah istilahnya seperti itu ya, berarti itu kita terkomunikasi dengan yang lain kan, karena yang tahu masalahnya kan Pakasek juga, bagian kurikulum juga, kesiswaan juga, kemudian dari bagian TU juga, seperti itu. Jadi seperti itu boleh. Tetap harus pengambilan keputusan berdasarkan dari kemufakatan yang ada. Iya, mengutamakan musyawarah ya. Betul. Iya, jadi dengan hasil mufakat, mudah-mudahan semuanya jadi masalah tanggung jawab atau masalah betul. Iya, baik Ibu. Lalu selanjutnya, apakah ada nih yang menurut Ibu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam etika ini? Tantangannya sebetulnya nggak ada ya yang jelas itu kita harus, kalau kita memang sudah memposisikan kita itu dengan hasil kemufakatan, pengambilan keputusan sama-sama, nah itu kayaknya tidak masalah, tidak ada tantangan yang tidak karena kita tanggung bersama nantinya gitu kan. Iya, betul. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki aturan tertentu nih untuk mengambil keputusan, apakah misalnya tadi terkait jadwal, misalnya ada masalah nih yang mendadak harus Ibu atasi, apakah itu bisa langsung diputuskan secara tiba-tiba atau nanti dijadwalkan saja, misalnya ini harus dibicarakan dulu, berarti nanti ditunda dulu atau bagaimana? Tergantung dari masalahnya itu apa. Kalau insiden dan saat itu harus pengambilan saat itu kita ambil keputusan gitu ya. Jadi tergantung masalah yang dihadapi apa gitu. Kalau memang itu harus sekarang juga harus diputuskan, sekarang juga kita sebagai pimpinan harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Iya. Harus mengutamakan ini ya Bu, kepentingan. Iya. Melihat kepentingan yang lebih banyak ya Bu ya. Baik, kemudian apakah ada faktor-faktor atau mungkin seseorang yang mungkin membantu Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan mereka? Ada banyak gitu, terutama tim para Pakasek, kemudian dari Wakas kurikulum, kesiswaan, semuanya itu sangat membantu kita. Ya, jadi di sini intinya kerjasama ya Bu, kolaborasi, iya, mencari pendapat yang terbaik. Betul, mengutamakan hasil musyawarah. Iya, betul. Tentu ini Ibu, kita sampai ini pada pertanyaan terakhir. Jadi berdasarkan yang kita perbincangkan ini dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik mengenai pengalaman-pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas itu kita harus saling bermusyawarah. Iya, itu jadi kita harus pengambilan keputusan itu adalah ketika ada suatu masalah, kita tidak harus bisa menyelesaikan sendiri, tetapi kita harus komunikasi dengan yang lain ya. Jadi ini kan kita satu tim ya di sekolah itu ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, ada semuanya, ada TU, semua itu ada sistem ya. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan yang harus diputuskan untuk sekolah, kita harus bersama-sama, tidak diputuskan secara sendirian. Iya, jadi semuanya mufakat ya Bu ya, hasil mufakat, mengutamakan kepentingan bersama. Betul, sehingga berarti tidak ada penyesalan, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Iya betul, jadi ya semuanya harus dengan senang hati menerima hasil musyawarah. Bagus sekali Ibu, saya belajar banyak sama Ibu. Iya, saya rasa cukup sekian Ibu wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi narasumber dalam tugas ini. Sama-sama Bu, semoga sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Duri. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ibu Duri, mohon maaf ya Ibu sebelumnya mengganggu waktunya. Terima kasih aja. Saya dikasih waktu untuk berbicara sama Ibu diskusi. Iya. Jadi begini Ibu, saat ini saya sedang mengikuti program kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7, di mana saat ini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah sendiri dan kepala sekolah lain mengenai pengambilan keputusan itu. Ya.
Jadi hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan. Baik Ibu, selama Ibu Ruri menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 19 ini, adakah masalah-masalah yang Ibu hadapi menyangkut dilema etika Ibu? Jadi yang menyangkut kebenaran kebenaran ataupun melawan kesalahan? Dilema gitu ya. Ini kasusnya juga kalau saya pikir yang masih hangat-hangat nih ceritanya. Waktu ujian sekolah kemarin, itu ada kasus itu saya nggak tahu dilema sebetulnya. Karena gini, kasusnya itu ada anak kelas 12 IPS 5. Kebetulan itu anak nggak masuk beberapa hari ketika ujian sekolah. Sebetulnya ketika rapat di awal untuk kegiatan WSP itu wali kelasnya sudah menghadap ke saya, namanya Pak Hendra atau Bapak ini. Pak Hendra mengatakan kalau misalnya anak dia namanya Wahyudi itu nggak masuk katanya. Kenapa? Saya bilang, ya Bu, saya udah kesana katanya, tapi aku nggak ada. Jadi saya ke BK juga, dan BK juga bingung karena cari-cari nggak ada. Jadi saya lapor ke ibu, bagaimana? Gitu kan? Saya bilang gini, loh, kasihan, saya menganggap kasihan saat itu. Pertama, dia sudah terdaftar di WS1. Iya. Yang kedua, berarti kan tinggal di ujung nih. Iya. Kalau dia nggak ikut ujian sekolah, artinya kan nggak lulus. Iya, berpengaruh ke kelulusannya. Karena salah satu syarat kelulusan adalah mengikuti ujian sekolah. Gitu. Tetapi saat itu saya putuskan dengan diskusi dan lain sebagainya dengan teman-teman yang manajemen, tetap masuk, gitu kan, disuruh masuk walaupun dicari dulu dan lain sebagainya. Jadi anak itu mengikuti ujian sekolah. Gitu. Jadi ini tetap boleh mengikuti ujian sekolah. Ya, dengan berbagai macam lah. Gitu. ada kita di dalamnya. Iya, pasti ada aja beneran ya, betul ada yang pro, ada yang kontra. Ada beberapa guru yang kok enak banget. Belum teman-temannya ya Bu ya. Itu teman-teman yang nggak adil kan? Iya, cemburuan kita ya. Iya. Berarti Ibu tetap membiarkan atau membolehkan anak ikut ujian. Ya, tapi saya kasihan gitu. Karena waktu saat itu mungkin kalau dia punya ijazah SMA, setidaknya untuk melamar kerja kan bisa lah. Dibandingkan dia hanya ijazah SMP, gitu kan, kasihan gitu. Bisa sebenarnya kasihan. Iya. Keputusan yang sulit sekali ya Ibu ya. Menyangkut dilema itu. Iya, jadi memang persis nih sebenarnya sedang saya pelajari ya. Saat ini memang pelajari tentang dilema etika. Gimana dilema etika itu bagi dua, dilema etika tentang melawan kebenaran dan satu lagi kebenaran melawan kesalahan yang kita sering sebut mungkin rujukan moral ya Ibu. Jadi yang ingin saya tahu lebih jauh nih Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah kasus yang Ibu hadapi ini dilema etika atau rujukan moral? Saya berpikirnya kalau dilema etika berarti kan tengah-tengah gitu ya, dilema gitu kan. Jadi kalau misalnya kebenaran lawan kebenaran gitu kan istilahnya, itu satu dilema. Tapi kalau misalnya sudah berhubungan dengan ranah hukum misalnya itu ya mungkin rujukan moral gitu kan. Jadi seperti itu sih saya mengidentifikasinya. Iya, itu akan lebih mudah ya Bu. Iya, mengidentifikasinya benar. Seperti yang tadi kasus yang Ibu sebutkan ya, kebenaran melawan kebenaran. Mereka kita jadi bingung nih, mau pilih yang mana? Dilema kan yang lagi dilema. Aduh, saya pilih dia apa ini ya gitu kan. Cuma saya berpikirnya kasihan itu aja, kasihan saya kalian. Lalu bagaimana nih Ibu selama ini cara proses pengambilan keputusan dalam setiap menghadapi kasus dilema etika? Prosesnya ya biasanya itu saya itu pertama itu saya konfirmasi dulu. Saya panggil wali kelasnya, saya panggil guru BK-nya. Saat itu saya konfirmasi dulu wali kelas, guru BK sama bagian keiswaan, hasil keiswaan. Saya konfirmasi dengan wali kelas, dia bilang iya Bu, anaknya sebenarnya satu nggak masalah gitu kan. Saya tanya BK, iya Bu, nggak ada catatan sebenarnya gitu. Terus saya tanya itu awalnya seperti apa kasusnya. Nah, wali kelas cerita ternyata anak itu
punya kemarin kena penyakit cacar. Oh gitu. Cacar di bulan Januari akhir-akhir gitu lah. Akhirnya kan masuk fase 2. Kata wali kelasnya, guru BK-nya kalau cacar jangan masuk dulu ya, takutnya ketemu teman yang lain menularkan. Akhirnya mungkin karena kelamaan nggak masuk gitu kan, motivasi belajarnya kan kurang, apalagi laki-laki kali ya. Malu juga mungkin ya. Mungkin malu, nggak masuk, itu dicari ke rumahnya sama wali kelas, nggak ada. Berapa kali katanya wali kelas juga apa 3 kali ke sana nggak ada. Terus saya konfirmasi dengan 3 orang itu. Selanjutnya saya diskusi dengan siswanya, dengan BK-nya. Ibu, ini bagaimana gitu kan, kita lihat misalnya masuk atau enggak gitu. Ternyata Senin nggak masuk. Masih belum masuk. Berarti kan betul ya, Iya. ada. Saya bilang gini ke wali kelasnya, ke BK sama siswaan, tolong hari ini juga Bapak Ibu ke rumahnya Wahyudi. Setelah ujian sana, ternyata nggak ada. Datang lagi ini BK wali kelas saya, Bu nggak ada anaknya. Saya bilang Ibu, ke siswanya ibu, tolong kata saya merem. Tolong anak ini harus mengerjakan soal ujian. Kalau soal ujian itu harus dikerjakan. Iya, gitu, nggak mungkin enggak. Akhirnya hari Selasa, BK sama siswaan ke sana nggak ketemu juga. Lalu saya ngomong ke siswanya, Ibu bisa nggak kalau ini malam ke sana? Akhirnya dia tuh suaminya mungkin malam dia WA ke saya, dia fotoin gitu kan. Bu ternyata ada malam. Sudah, Bu bilang ke Wahyudi, besok tarik orang tuanya suruh bawa ke sekolah. Tuh akhirnya besoknya sekolah. Mungkin dengan malu-malu, awalnya sih malu-malu gitu kan. Nanti siangnya Bu lanjut terus 1 ngerjain soal. Soal yang kemarin kan 4 soal tuh, 4 soal mata pelajaran. Akhirnya ya ikut sih terus, walaupun dengan ini saya bilang, Bapak, Ibu, saya ngomong ke guru, jangan diomongin apa-apa ya Pak Ibu ya. Karena kan guru suka ini ya, keceplosan. Jangan diomongin apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Jadinya udah, jadinya ya udah. Jangan diomongin apa-apa, biar ikut. Alhamdulillah sih ikut sampai akhir. Alhamdulillah, walaupun harus mengejar ketertinggalan ujiannya ya. Iya, tetap membiarkan Wahyudi untuk ikut ujian. Betul. Jadi itu yang buat dasar-dasar kasih juga. Iya, baik Ibu. Lalu apakah ada langkah-langkah khusus atau strategi yang Ibu terapkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam masalah dilema itu? Saya sih langkahnya apa ya? Jadi harus ada komunikasi. Jangan lupa. Jadi komunikasi itu penting karena kadang-kadang itu kan mereka nggak tahu gitu kan. Coba kalau nanti misalnya melimpah kita, gitu kan, bagaimana gitu kan. Jadi saya sih dengan beberapa guru ngomong, ya coba kalau misalnya kita yang merasakan kenapa gitu kan. Jadi jangan langsung just anak itu jadi mencoba memposisikan diri kita seperti mungkin gitu kali ya. Saya kembali gitu dulu. Iya, kok kitanya juga mau terobos seperti apa gitu ya Bu. Iya. Terus kemudian Ibu, kira-kira apa nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusannya? Tadi saya bilang mungkin pertama itu komunikasi. Yang kedua keterbukaan. Iya, harus kita keterbukaan. Karena kemarin juga sebenarnya saya sedikit menyalahkan wali kelas. Saya bilang gini, Bapak sudah melakukan pembinaan berapa kali? Bapak sudah melaksanakan kunjungan berapa kali, gitu kan? Kok tiba-tiba mau ujian baru laporan ke saya, gitu kan? Saya bilang saya agak colongan sedikit sebenarnya. Terus dia bilang, saya udah pernah berita Bu, gitu kan? Tapi sebetulnya Bu nggak ada masalah di semester 1. Itu kalau dia sakit, gitu kan? Lalu masih menganggapnya, mungkin karena sakit cacar, gitu kan? Ternyata nggak praktek juga kan, ya, tetap saya bilang gitu. Saya nggak menyalahkan sih Pak, ya tapi memang keterbukaan dan komunikasi mungkin kemarin terputus. Ada miss ya, ada missnya. Jadi saya bilang jangan lupa dari komunikasi sama keterbukaan sih dengan siswa dan orang tua. Itu Ibu poin penting, kunci pentingnya yang mungkin itu komunikasi keterbukaan. Betul. Terutama dengan orang tua juga. Iya.
Lalu Ibu, apakah ada nih yang termasuk atau merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam menghadapi masalah dilema etika ini? Kadang-kadang kan nggak semua guru paham ya. Ada yang apa sih ya? Kalau dari saya kadang-kadang guru itu kekeh sumbernya ya. Kekeh sumbernya. Udah itu aja. Dan saya bilang ini Bapak Ibu menghadapi anak itu kan nggak langsung sesuai dengan pendapat kita. Iya. Kita nggak tahu anak di rumah mungkin nggak masalah. Nah iya betul ya Bu. Jadi jangan lupa komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Bapak Ibu mungkin cara menghadapinya itu kayak zaman sekarang lah. Iya. Mengikuti perkembangan ya Bu. Bapak Ibu juga terbuka sama mereka. Mungkin mereka terbuka sama Bapak dan Ibu. Jadi anak SMA itu kan tengah-tengah saya bilang gitu kan. Dijauhi juga jangan, didekati juga jangan. Jadi harus imbang ya, balance gitu. Utama sih itu komunikasi channel. Zaman sekarang komunikasi Bu gampang pakai WA, ini kan udah tahu kan. Ibu catat, Ibu udah WA nih, catat gitu kan. Ibu udah komunikasi nggak dianggap, catat itu kan pembinaan salah satunya. Sebenarnya gitu sih ke mereka. Ya itu kan nanti tantangannya itu ke gurunya itu harus lebih diingat juga gurunya juga. Iya, di push gitu bagi Ibu. Iya. Baik Ibu. Apakah Ibu juga ini memiliki aturan khusus atau jadwal tertentu dalam memutuskan kasus dilema etika? Maksudnya apakah misalnya ketika ada masalah, ini harus segera selesaikan saat ini atau mungkin nanti dijadwalkan dulu nih biar mungkin dulu misalnya dengan Mokasek mungkin atau dulu gitu? Kayaknya saya nggak jadwal ya. Soal kemarin itu kasus saya anggapnya itu harus cepat diselesaikan. Jadi nggak mungkin kasus yang kemarin dia menghadap ke saya wali kelasnya itu Senin udah ujian kan mungkin dijadwalkan. Jadi saat itu saya mengambil keputusan kalau misalnya memang ya harus cepatnya dilakukan. Kalau enggak itu anak bisa nggak lulus. Lama-lama lagi penyelesaiannya. Karena kasus yang kemarin pun ketika rapat verifikasi nilai itu ada nilai dia ketika praktek kosong kan. Karena dia ikut praktek. Terus akhirnya saya ngomong ke guru mapelnya sama guru wali kelasnya, Bapak Ibu, tolong wali kelas pendekatan dengan guru mapel. Guru mapel mohon jangan kekeh sumber saya bilang gitu kan. Nanti ibu mau praktek di apa gitu. Wali kelas tolong anak harus tahu. Gitu kan. Kita cobalah Bu saya bilang gitu. Di akhir-akhir loh dia kasihan. Gitu. Jadi tetap seperti itulah, jangan kekeh gitu kan namanya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita nggak tahu setelah ini mereka jadi apa. Kita hanya ngasih modal yang ijazah ini. Kita ngasih orang nggak tahu ya. Iya, sebetulnya kalau ijazah SMA ini yang menentukan dia ini begitu sih. Bisa ngomongnya kita nggak tahu ngasih ke orang Bapak Ibu. Kita ngasih kesempatan gitu. Keputusan yang bagus sekali memang Ibu ya. Di bulan Ramadan harus banyak. Benar sekali. Insya Allah balasannya baik aja ya Ibu. Lalu Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan mengenai kasus dilema? Jadi kalau faktor-faktor manajemen saya menginginkan manajemen. Karena saya itu selalu diskusi. Saya nggak mungkin ngambil keputusan saya. Jadi setelah itu saya kumpul manajemen saya minta pendapat mereka. Kita diskusi Bapak Ibu pendapatnya seperti apa, Bapak Ibu pendapat apa gitu. Sebenarnya di saat diskusi itu ada manajemen yang ngomong itu, Bu, ada beberapa guru kayaknya kurang setuju kalau ini si Yudi diikutkan gitu kan. Cuma kita kasih pengertian kemarin gitu kan, ya agak ini sih dipahami, ada yang tidak sudah lah gitu. Jadi saya selalu minta pendapat dari mereka sih di manajemen saya itu. Jadi intinya dimusyawarahkan ya Bu dengan semua wali sekolah. Jadi saya bilang keputusan ini bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan semua dewan guru. Dengan begitu kalau dimusyawarahkan akan ada rasa tanggung jawab ya Bu. Baik Ibu, kita sampai pada pertanyaan terakhir Ibu. Jadi berdasarkan perbincangan kita ini dan Ibu, yang apa telah Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira pembelajaran apa nih yang Ibu petik dari kegiatan Ibu selama ini dalam proses pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Mungkin yang bisa saya petik apa ya? Pertama komunikasi.
Itu harus komunikasi tuh. Yang kedua keterbukaan. Mungkin kerjasama Ya. itu kan ada BK kerjasama. Yang terakhir ya semua warga sekolah harus kolaborasi. Iya. Ini bersinergi semuanya ya Iya, Bu ya. dari semuanya. Ya memang kita harus semuanya berjalan ya itu kolaborasi. Iya. Baik ini. Iya, berarti saya harus belajar banyak sama Bu. Selalu belajar sama Bu Guri ini. Terutama pengambilan ini keputusan dilema etika ya yang sering Banyak yang dilema itu. sering buat bingung kita ngambil yang terbaik yang mana gitu ya Bu ya. Betul, karena kan pasti ada ininya kontra. Iya. Pasti ada yang bisik-bisik kita harus Ini masih enak banget. kok dia bisa gitu. Adil gitu. Iya, betul kadang jadi keadilan lawan rasa kasihan Mungkin Bu. itu kali ya. Ada rasa kasihan. Jadi benar dan benar dilema itu. Iya, dilema etika. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak lah ini waktunya ya Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Jadi narasumber Sama-sama Guri. Iya, insya Allah bermanfaat sekali buat saya. Amin. Baik, terima kasih Ibu ya sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, semoga segala pekerjaan Ibu berjalan lancar. Amin. Guri juga sukses selalu ya. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.